lagi. Hingga pada suatu hari Dewi Mas ada sebuah kapal yang berlabuh di sebuah gili tersebut. Nahoda dan awak kapal pun turun. Ia disambut baik dengan Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih ia adalah wanita hamil. Namaku Dewi Mas dan Nahoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semua kisah-kisahnya terhadap kepada Nahoda. Dan Dewi Mas pun meminta kepada Nahoda untuk diantarkannya ke Pulau Bali. Sungguh malang nasibku. Aku turut prihatin. Aku akan mengantarmu ke Pulau Bali. Kebetulan aku akan menuju ke sana. Akhirnya Dewi Mas pun diantarkan ke Pulau Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Kemudian Dewi Mas pun melahirkan bayi kembar, yaitu satu laki-laki dan satu yang perempuan. Yang laki-laki dilahirkan dengan sebuah sebilah keris dan diberi nama dengan Raden Luna Putra Janja. Sedangkan yang perempuan ia dilahirkan dengan anak panah dan diberikan nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut sudah menjadi pemuda yang gagah dan wanita yang aneh. Hingga pada suatu hari, Raden Luna Putra Janja ingin mengetahui siapakah dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja, anakku. Apa yang hendak kau tanyakan? Ibu, sebenarnya siapakah ayahku? Mengapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah? Dewi Mas pun sedikit terkejut mendengar perkataan anaknya. Ia pun menceritakan semua kisahnya terhadap anaknya. Raden Luna merasa tak percaya sekaligus marah mendengar kisah ibunya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu izinkan aku menyeberang demi bertemu dengan ayah. Ibu merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah dan jaga sikapmu. Akhirnya Raden Luna Putra Janja mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Hari demi hari Raden Luna mengarungi lautan hingga pada suatu hari ia menginjakkan kakinya di Pulau Lembah. Raden Luna mencari pusat kerajaan Datu Tuan hingga ia tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan. Hei, siapa kau? Raja tidak bisa ditemui suamu. Aku belum bisa mengatakannya semuanya, Tuan. Aku harus bertemu dengan Baginda Raja. Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu. Pertarungan raja dengan Raden Luna pun tak terelakkan. Pertarungan berlangsung sengit. Akhirnya